Selamat siang rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Siang hari ini kita akan menggelar breaking news terkait informasi penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di depan kita telah hadir bersama Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kadis Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT. Sebagaimana biasa, beliau bertiga akan menyampaikan sejumlah informasi dan data yang perlu kita ketahui bersama. Sekaligus kita ingin memastikan agar breaking news hari ini, sore ini, siang ini hanya bersifat monolog. Nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman siapkan untuk jam 8 malam bersama juru bicara COVID, Pak Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian untuk pengantar singkat dan kami persilakan Bapak Kepala Biro Humas untuk menghantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam, salve, salam kebajikan. Yang kami hormati masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada siang hari ini Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mengupdate kembali hasil swab dari saudara-saudara kita, dan kiranya apa yang nanti diumumkan oleh Bapak Kepala Dinas akan menjadi referensi kita untuk pembelajaran untuk bagaimana kita mengantisipasi sekaligus memutus rantai penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Kadis kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kepala Biro Humas, Pak Kadis Perhubungan, Pak Ferry dan rekan-rekan dari Biro Humas, rekan-rekan media yang saya banggakan. Salam. Salam. Kami laporkan bahwa berdasarkan penyampaian dari Rumah Sakit Umum Daerah Profesor W.J. Johannes Kupang, hasil pemeriksaan swab yang sudah dilakukan sampai dengan jam ini, ada satu positif. Diketahui ada satu orang COVID positif berasal dari atau swab itu merupakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah BAA di Rotendau. Di samping itu, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Laboratorium Eijkman dari Jakarta, diketahui juga satu orang positif dari rujukan Rumah Sakit Umum Daerah BAA. Oleh karena itu, hari ini saya umumkan ada 2 orang positif dari Kabupaten Rotendau. Dengan bertambahnya 2 orang tersebut, maka secara Provinsi Nusa Tenggara Timur, kasus COVID-19 yang positif di Nusa Tenggara Timur menjadi 18 orang. Di kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah dilaporkan dari Kloter Sukabumi, diketahui ada 1 orang yang setelah dilakukan pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut menunjukkan tanda negatif. Oleh karena itu, khusus untuk klaster Sukabumi, dari 9 orang, 1 orang sembuh. Dan dikoordinasikan atau sudah dikoordinasikan dengan Direktur Rumah Sakit untuk yang bersangkutan sudah dapat dipulangkan. Oleh karena itu, teman-teman media sekalian, perlu saya laporkan bahwa
Dari 18 pasien COVID positif di NTT hingga sore hari ini 2 orang dinyatakan sembuh dan 16-nya masih dalam perawatan, dan mudah-mudahan jumlah orang yang sembuh akan bertambah manakala nanti berdasarkan hasil swab 2 kali berturut-turut negatif. Teman-teman media sekalian, pemerintah dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran akan selalu berusaha sungguh-sungguh untuk mempercepat informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan swab agar supaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya teman-teman di barisan terdepan, baik di rumah sakit maupun di dinas kesehatan, mereka harus segera mengambil langkah-langkah, antara lain melakukan tracing, ya, dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan agar supaya percepatan untuk penanganan ini bisa terjadi dengan baik. Yang berikut, dari gugus tugas kami laporkan bahwa pagi hari tadi jam 10 sudah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Gugus Tugas, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekda, yang juga dihadiri oleh 1 orang liaison officer atau utusan khusus Bapak Ketua Gugus Tugas Nasional, Bapak Jenderal Doni Monardo. Telah dilakukan rapat koordinasi untuk upaya pencegahan terutama di wilayah Kota Kupang, agar supaya dilakukan upaya-upaya pencegahan, pemberian desinfektan di beberapa tempat secara terkoordinasi dengan para pihak. Juga kita melibatkan Palang Merah Indonesia cabang NTT untuk menyiapkan desinfektan dan mobil unit. Juga melibatkan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara terpadu dengan pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dan jajarannya, untuk sesegera mungkin kita mengintrodusir wilayah-wilayah terpapar. Dan dengan demikian kita harapkan kontak-kontak antar person, ya, di wilayah ini bisa kita kurangi. Hal ini dikarenakan ya penularan sudah masuk pada wilayah lokal. Oleh karena itu upaya-upaya terpadu tidak bisa lagi kita anggap seperti biasa, dan kondisi yang saat ini harusnya tingkat kewaspadaan kita harusnya lebih tinggi karena sudah terjadi transmisi lokal. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan kami akan melaporkan lagi besok siang dari hasil pemeriksaan swab 916 swab hari ini, dan akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk kita mengupdate data. Kita memang tidak mengharapkan kenaikan atau COVID plus ini makin hari makin meningkat. Tetapi kalau kita melihat kecenderungan rujukan swab yang dikirim dari pasien PDP maupun pasien OTG dari daerah-daerah, rasa-rasanya kecenderungan itu akan juga datang. Oleh karena itu, melalui teman-teman media sekalian, kita menghimbau sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk selalu mentaati
protokol-protokol kesehatan yang telah diberikan. Dan sekali lagi, jangan lupa pakai masker, sering-seringlah cuci tangan, jaga jarak, baik social distancing maupun physical distancing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Salam. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Dan khusus untuk Rotendao terkait dengan 2 orang saudara kita yang tertular virus corona, kita harapkan Pemkab, gugus tugas Kabupaten Rotendao dan masyarakat seluruhnya untuk bisa mewaspadai, mengontrol, dan yang terutama sekali melakukan penelusuran dengan keluarga atau siapapun yang pernah melakukan kontak dengan 2 orang yang tertular virus corona ini. Dan terkait dengan kecenderungan eskalasi penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur terkait dengan kebijakan di bidang perhubungan darat, laut maupun udara. Kepada Bapak Kadis kami persilakan. Terima kasih Pak Kar Humas dan yang saya hormati Kadis Kesehatan, rekan-rekan media yang saya hormati. Sebagaimana yang tadi sudah kita dengar bersama yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan, ada peningkatan, ada eskalasi terkait dengan pasien positif coronavirus 19. Hal ini tentu ada korelasinya dengan pintu-pintu masuk maupun pintu keluar. Nah, saya sampaikan, sekalipun ada surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh gugus tugas nasional maupun turunannya berupa surat edaran dari Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, namun kebijakan pelarangan penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat Disub nomor 250 itu masih tetap berlaku. Jadi di surat itu kita masih melarang penumpang sampai dengan tanggal 30 Mei. Dan menurut saya surat itu tidak bertentangan dengan surat edaran nomor 4 2020. Kalau kita cermati surat edaran nomor 4 tahun 2020, semangatnya adalah pelarangan mudik, pelarangan penumpang umum, dikecualikan hanya untuk 4 kategori. Kita semua ketahui itu adalah aparat pemerintah, TNI Polri, dan swasta, kemudian pasien yang memang harus mendapat pelayanan darurat di rumah sakit rujukan, orang yang keluarga intinya meninggal di suatu daerah, dan yang keempat adalah repatriasi TNI, warga negara pelajar dan mahasiswa luar negeri, serta mereka yang memang harus dipulangkan secara khusus dari luar negeri. Jadi hanya 4 kategori itu yang boleh melakukan perjalanan darat, laut, dan udara. Jadi tidak ada pembukaan transportasi untuk umum. Ini mohon harus dicermati. Sehingga terkait pertanyaan bagaimana dengan surat pemerintah provinsi melalui Disub NTT itu masih berlaku karena tidak bertentangan. Terkait dengan peningkatan eskalasi ini, maka pemerintah provinsi NTT melalui Dinas Perhubungan NTT akan mengkaji kembali penerbangan terutama yang datangnya dari luar NTT. Karena ini ada hubungan. Eskalasi yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya pasien COVID-19 yang positif, ini ada hubungannya dengan saudara-saudara kita yang datang dari luar. Akan kita kaji kalau selama ini atau sudah disampaikan oleh katakanlah manajemen
maskapai Lion Air Group bahwa dalam seminggu akan ada penerbangan 4 kali, Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Akan kita kaji, kita kurangi, tidak 4 kali dalam seminggu, akan kita kaji. Tentunya kita terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kita terus mengikuti perkembangan ini. Kalau dalam eskalasi ini meningkat terus, maka kajiannya, hasilnya kita minta kurangi. 4 kali bisa saja menjadi 2 kali seminggu. Bahkan kalau perlu sekali. Sedangkan itu berlaku juga di dalam penerbangan antar kota di dalam wilayah NTT. Selain rote itu setiap hari. Kalau Lion Air Wings Group, Lion Group, rote setiap hari. Sedangkan lainnya ke kota-kota NTT, Rabu, Jumat, dan Minggu. Akan kita kaji. Nah ini tadi semua kita dengar rote langsung positif 2. Akan kita kaji untuk rote tidak setiap hari. Demikian juga untuk laut, ferry. Kalau kita ketahui hampir setiap hari ada penyeberangan ke Kupang, ke rote, kita akan kaji untuk kita kurangi. Tentunya sekali lagi saya sampaikan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah Kabupaten se-NTT, terus kita bangun koordinasi untuk supaya kita atur soal jadwal. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak benar ya pelarangan kendaraan-kendaraan atau angkutan logistik yang ramai terjadi umumnya di Flores. Contoh terbaru penutupan pintu masuk di Kabupaten Antarsika dan Ende di Watuneso. Itu tidak boleh ada pelarangan terhadap kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik. Demikian juga pada pintu masuk Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada di Wailengga juga terjadi penutupan, tidak diizinkannya mobil-mobil logistik. Itu saya tegaskan, itu tidak dibenarkan. Karena itu tidak sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Kita sudah membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten setempat dan hal itu tidak terjadi lagi. Nah, terkait dengan SE 4 2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional, penegakan hukum dan pengawasannya itu melibatkan TNI dan Polri bersama gugus tugas kabupaten kota setempat maupun provinsi. Sebagaimana teman-teman media sudah melihat di Bandar El Tari, di pintu masuk sebelum pengambilan karcis masuk, itu dijaga oleh TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Lanut El Tari Kupang. Sedangkan nanti untuk Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Penyeberangan Bolok akan dilibatkan TNI Angkatan Laut dari Lantamal 7 Kupang. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Demikian yang kami sampaikan pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Karhumas, Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Kadis Perhubungan. Demikian rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Demikian breaking news sore ini. Sampai jumpa sebentar malam jam 8. Tuhan memberkati.